Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aksar Ayu Kinanti dengan NIM M1A122127. Mungkin langsung saja saya akan membacakan materi kami tentang respirasi. Jadi respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Pernapasan atau bisa juga disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Reaksi respirasi C6H1 2O6 tambah 6O2 sama dengan 6CO2 tambah 6H2O. Dari reaksi kimia tersebut terdapat jabarannya yaitu sebagai berikut. Pada saat respirasi bernapas terjadi proses penghirupan oksigen O2 dan karbohidrat atau amilum C6H12O6. Kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Next. Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang telah disampaikan kepada teman kelompok saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Ismawati dengan NIM M1A122124 kelas A. Materi yang akan saya bacakan yaitu gangguan pada alat respirasi manusia. Yang pertama, sinustis. Sinustis yaitu infeksi pada bagian sinus. Infeksi ini terjadi ketika saluran hidung yang mengarah ke sinus tersumbat. Yang kedua, tonsilitis, yaitu infeksi pada bagian tonsil sehingga meradang dan membengkak. Peradangan dan pembengkakan tonsil yang terjadi di daerah pangkal faring disebut amandel. Yang ketiga, yaitu laringtis. Laringtis yaitu infeksi pada daerah laring yang menyebabkan suara parau atau serak. Yang ketiga, bronkitis akut, yaitu infeksi pada daerah bronkus yang biasanya didahului oleh infeksi saluran respirasi bagian atas oleh virus yang diikuti dengan infeksi bakteri. Selanjutnya, pneumonia, yaitu infeksi pada bagian infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus dan bakteri sehingga bronkus dan alveolus berisi banyak cairan. Selanjutnya, tuberkulosis yaitu TBC yaitu infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, bronkitis kronis yaitu tersumbatnya saluran udara oleh cairan mukus sehingga suplai udara di paru-paru terganggu. Selanjutnya, emfisema yaitu gangguan pada paru-paru yang ditandai rusaknya dinding-dinding alveolus sehingga kemampuan pertukaran udara menjadi berkurang. Selanjutnya, asma yaitu penyakit inflamasi atau radang kronik saluran napas menyebabkan peningkatan hiperponsif jalan nafas. Selanjutnya, kanker paru-paru. Yang terakhir, flu, penyakit yang ditandai dengan rongga hidung, berlendir, batuk, dan demam. Ini disebabkan virus influenza. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Next.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Prismawati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yonas Padangaran dengan stambuk M1A1220031. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis respirasi pada manusia. Yang pertama yaitu respirasi dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada antara tulang rusuk. Ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan, Yang kedua yaitu respirasi perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. Letaknya berada di bawah perut. Yang ketiga, respirasi eksternal. Pernapasan eksternal adalah proses pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru seperti yang kita tahu, di dalam paru-paru kan ada alveolus. Pertukaran udara ini adanya di permukaan alveolus di dalam paru-paru. Yang keempat yaitu respirasi internal. Mekanisme pernapasan internal adalah perpindahan oksigen dan karbon dioksida yang berlangsung dalam jaringan tubuh. Next. Berikut contoh gambaran alat-alat respirasi pada manusia. Selanjutnya akan dibawakan pada teman saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gracia Claudiamba dengan stambuk M1A1220043. Baik, saya akan langsung saja ke materi, yaitu fungsi alat respirasi. Yang pertama, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi untuk menahan kontaminasi benda-benda asing, misalnya debu dan kuman yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring atau pangkal tenggorokan merupakan pertemuan antara saluran pernafasan atau nasofarinx di bagian depan dan saluran pencernaan orofarinx di bagian belakang. Selanjutnya, batang tenggorokan berupa cincin tulang rawan yang memiliki silisilia pada dinding di dalamnya. Silisilia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, di bagian bawah berbatasan dengan diafragma, sedangkan di depan dan di samping dibatasi oleh tulang rusuk. Diafragma adalah pembatas antara rongga parut dan rongga dada. Selanjutnya, bronkus merupakan percampangan dari trakea. Selanjutnya, bronkiolus berfungsi sebagai saluran udara pernapasan dari bronkus menuju ke gelembung-gelembung alveolus. Dan yang terakhir, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Next. Selanjutnya, respirasi pada hewan. Respirasi pada hewan menunjukkan perbedaan antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Alat respirasi ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Pada hewan, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Pernafasan diafragma yaitu menarik udara masuk dan juga mengeluarkannya. Sistem respirasi dimulai dari nostril atau lubang hidung atau nares anterior atau kafum, nasi, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Pertukaran gas terjadi di dalam alveoli paru-paru di mana darah kapiler alveoli berkontakan dengan udara melalui dinding alveoli yang sangat tipis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Safidin Lamaini, NIM M1A1220056. Di sini saya akan membacakan materi yaitu alat respirasi pada hewan. Jadi alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insan, kulit, trakea, dan paru-paru buku.
Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus, sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu, porifera, dan coileterata. Pada ketiga hewan ini, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Next. Next. Berikut alat-alat respirasi dari beberapa hewan. Yang pertama, ikan, organ pernapasannya insan. Ciri-cirinya tutup insan atau operkulum, membuka dan menutup. Kedua, belalang, organ pernapasannya trakea. Ciri-cirinya pembuluh halus berbentuk tabung yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Ketiga, burung. Organ pernapasannya paru-paru. Ciri-cirinya pada waktu terbang dibantu puding-puding udara. Keempat, paus. Organ pernapasannya paru-paru. Ciri-cirinya menuju ke permukaan air dan mengeluarkan air. Kelima, cacing. Organ pernapasannya kulit. Ciri-cirinya permukaan kulit selalu terlihat basah. Keenam, laba-laba. Organ pernapasannya paru-paru buku. Ciri-cirinya terdapat pelekukan ke dalam abdomen yang memiliki banyak lamela. Next. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide yang ini untuk ikan, belalang, burung, dan paus. Next. Dan cacing, laba-laba di sini sudah dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan itu yang berjudul respirasi pada tumbuhan. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi terjadi pada seluruh sel yang hidup, khususnya di mitokondria. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan energi kimia. Respirasi pada tumbuhan ada kaitannya dengan proses fotosintesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari, bersamaan dengan proses fotosintesis. Respirasi juga terjadi pada malam hari, ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. 3 alat respirasi pada tumbuhan. 1. Stomata. Stomata adalah alat pernapasan pada tumbuhan yang menjadi jalur masuk dan keluarnya oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. 2. Lentisel. Lentisel adalah lubang-lubang pada batang yang menjadi tempat pertukaran gas. 3. Akar. Akar adalah alat pernapasan tumbuhan yang terletak di bagian bawah tumbuhan. Next. Contoh respirasi pada tumbuhan, yaitu oksigen, karbon dioksida, pernapasan, dan energi. Next. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika presentasi kami kurang baik, karena yang baik hanya Rehan. Kesepian tanpa dikasih cukup sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.